Shalom, jumpa lagi bersama saya di Kalafus Sukacita. Saya hendak membagikan bagian firman Tuhan untuk kita sekalian. Kejadian pasal 4 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman yang hidup, terangi hati kami dengan roh dan hikmat-Mu, sehingga firman Tuhan ini tetap hidup di dalam kehidupan kami, dan setiap orang yang mendengarkannya juga mendapatkan kekuatan baru. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 4 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Sahabat Kalafus di mana saja berada, pada kesempatan ini juga kita hendak mendengarkan firman Tuhan dari Kejadian pasal 4 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, bicara tentang dua sosok, Kain dan Habel, dua pribadi yang dalam cerita Kejadian pasal 4 ayat 6 dan ayat yang ke-7, kehidupan mereka dari dua profesi, seorang petani dan seorang peternak. Dalam kesempatan yang sama, saudara, ketika mereka mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, maka Kain melihat bahwa persembahannya itu tidak seperti Habel. Artinya bahwa semua yang telah dipersembahkan oleh Kain itu sebenarnya tidak diindahkan Tuhan, karena motivasi mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan itu tidak tulus, tidak ikhlas, tidak dengan iman, tetapi hanya supaya dapat dilihat oleh Habel atau oleh keluarganya, oleh orang lain. Tetapi Habel mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan karena dia punya kepastian bahwa yang dia persembahkan itu yang terbaik dalam hidupnya. Sehingga ada kecemburuan, saudara, bahwa Kain melihat apa yang dia buat itu sepertinya tidak diindahkan. Bahkan Tuhan sendiri tidak mengindahkan persembahan Kain. Kedua tabiat ini, saudara, sebenarnya sudah terjalin lama. Artinya bahwa Kain dengan sifatnya, dengan perilakunya, dengan kelakuannya, cemburu, iri, amarah, dendam, ini sudah berlangsung dalam kehidupan mereka sebagai kakak beradik. Dan untuk pada bagian kesempatan itulah, maka Kain dapat melampiaskan semua hal buruknya, perilakunya. Padahal firman Tuhan sudah memberikan kepadanya petunjuk. Apakah mukamu muram? Apakah hatimu panas? Apakah engkau gelisah? Dan lain sebagainya. Kalau engkau tidak bertindak, maka dosa itu sudah ada di depan pintu, sementara mengintip. Sahabat Kalafus di mana saja berada, pada bagian ini sebenarnya Kain telah menjalani kehidupan atau tabiatnya tentang cemburu, iri kepada adiknya Habel itu sudah ada sebelumnya. Sehingga pada kesempatan itu juga Kain membunuh Habel karena merasakan bahwa dendamnya telah terjawab. Saudara, dalam kehidupan kita setiap hari, kita selalu melihat orang lain dan kita iri, kita cemburu, bahkan kita marah yang besar karena kita melihat keberhasilan, kita melihat kebahagiaan, kesuksesan orang lain, sehingga secara tidak langsung kita membunuh karakter orang lain, kita melemahkan kepribadian orang lain dengan cara kita. Hal seperti inilah yang dibuktikan oleh Kain kepada Habel. Secara fisik dia membunuh, tetapi hari ini secara mental kita membuat suasana tidak seperti Kain dan Habel. Mungkin ada, tetapi lebih banyak kita membunuh karakter kita, mental kita dilemahkan, cara pandang kita dirubah dan lain sebagainya, tidak pada hal yang benar. Karena motivasi kita yang salah, kita telah menyimpang dosa dalam diri kita. Dosa itulah yang membuat sehingga terjadi maut. Karena itu dosa adalah maut. Saudara, di mana saja kita berada, dengan cara kita, perilaku kita bisa membuat orang lain bahagia. Kita bisa membuat orang lain diberkati. Kita bisa membuat orang lain sejahtera. Tetapi juga dengan cara kita, perilaku kita juga bisa membuat orang lain lemah. Kita juga bisa membuat orang lain tidak berdaya dan lain sebagainya. Bagian seperti inilah, saudara, yang sebenarnya harus kita lihat secara bersama, bahwa kehidupan yang kita jalani bersama adalah dalam satu keterhubungan, ketergantungan kita dengan Tuhan, tetapi juga ketergantungan kita dengan sama kita. Kalau ini kita jalani secara baik dan bertanggung jawab, saudara, maka kita punya kepastian bahwa kita hidup dan memberikan
kehidupan kepada orang lain. Kita diberdayakan dan memberdayakan orang lain. Pada bagian kesempatan ini, saudara, ambillah sikap seperti Habel, karena di sana ia memberikan yang terbaik. Bahkan dalam seluruh catatan Alkitab, Habel punya iman, bahkan imannya itulah yang telah menyelamatkannya. Suaranya terdengar sampai di surga. Hari ini, saudara, kita juga bersama-sama sebagai orang percaya punya iman yang sama kepada Yesus Kristus, karena teriakan kita minta tolong keselamatan terjadi untuk kita hari ini. Di mana saja kita berada, ketika kita berteriak minta tolong, iman kita itu menjadi bagian daripada jawaban keselamatan. Tuhan memberkati saudara-saudari di mana saya berada. Amin. Mari berdoa. Bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau telah mengajar kami dengan firman Tuhan, agar kami memiliki perilaku yang benar seperti Habel, yang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, dan tidak seperti Kain. Ajar kami untuk selalu taat dan setia, melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami juga melakukan bagian kami untuk kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.